warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Safitri dengan NIM 21086106 dari Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai aliran dalam filsafat. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep rasionalisme. Apa sih rasionalisme itu? Jadi, rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Rasionalisme menentang paham empirisme, karena kaum rasionalis berpendapat bahwa ada kebenaran yang secara langsung dapat dipahami. Aliran rasionalisme ada dua macam, yaitu dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, aliran rasionalisme adalah lawan dari otoritas dan biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Adapun dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah lawan dari empirisme dan sering berguna dalam menyusun teori pengetahuan. Rasionalisme mempunyai kemiripan dari segi ideologi dan tujuan dengan humanisme dan ateisme, dalam hal bahwa mereka bertujuan untuk menyediakan sebuah wahana bagi diskursus sosial dan filsafat di luar kepercayaan keagamaan atau tahayul. Meskipun begitu, ada perbedaan dengan kedua bentuk tersebut, yaitu satu, humanisme dipusatkan pada masyarakat manusia dan keberhasilannya. Yang kedua, ateisme adalah suatu keadaan tanpa kepercayaan akan adanya Tuhan atau dewa-dewa. Rasionalisme tidak menyatakan pernyataan apapun mengenai adanya dewa, meskipun ia menolak kepercayaan apapun yang hanya berdasarkan iman. Tokoh-tokoh rasionalisme dan pemikirannya adalah 1. René Descartes. René Descartes adalah filsuf Perancis yang dijuluki Bapak Filsuf Modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu tanpa ada bandingannya. Harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Yang kedua, panteisme Spinoza. Spinoza adalah satu filsuf istimewa yang tidak hanya percaya pada apa yang dikatakannya, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang dia mau. Seperti Descartes, Spinoza yakin bahwa dengan mengikuti metode geometri, kita dapat menghasilkan pengetahuan yang tepat mengenai dunia nyata. Namun, keyakinannya lebih jauh daripada Descartes. Ia berusaha untuk menyusun suatu geometri filsafat. Yang ketiga, pemikiran Leibniz. Pusat metafisikanya adalah idea tentang substansi yang dikembangkan dalam konsep monad. Bagi Spinoza, alam semesta ini mekanistis dan keseluruhannya bergantung pada sebab. Sementara substansi pada Leibniz adalah hidup dan setiap sesuatu terjadi untuk suatu tujuan. Nah, itu dia materi mengenai aliran rasionalisme. Selanjutnya kita akan membahas materi konsep empirisme. Kata empirisme ini berakar dari kata bahasa Yunani dan dari kata experieti yang berarti berpengalaman dalam, berkenalan dengan, terampil untuk. Menurut A.R. Lacy, berdasarkan akar katanya, empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Tokoh-tokoh empirisme yaitu 1. Thomas Hobbes. Hobbes menolak filsafat skolastik dalam filsafat dan berusaha menerapkan konsep-konsep mekanik dari alam fisika kepada pemikiran tentang manusia dan kehidupan mental. Yang kedua, John Locke. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat adalah teori tabula rasa. Manusia dan kertas putih dan seluruh isinya berasal dari berpengalaman. Yang ketiga, David Hume. Karyanya The History of England merupakan karya dasar dari sejarah Inggris untuk 60 atau 70 tahun sampai karya Macaulay. Tokoh empirisme lainnya adalah Francis Bacon dan Giorgio Berkeley. Metode filsafat.
Metode ini juga dikenal dengan filsafat materialisme, yakni segala sesuatu yang ada bersifat bandawi. Maksudnya, segala sesuatu tidak bergantung kepada gagasan, segala kejadian adalah gerak yang berlangsung karena keharusan. Bagi Luke, pengalaman itu ada dua, yaitu pengalaman lahiriah, yang kedua pengalaman batiniah. Kedua pengalaman ini menghasilkan ide tunggal, dan dengan ini manusia dapat membentuk ide majemuk. Dalam hal ini, jiwa atau ruh bersifat pasif. Lain halnya pendapat Hume bahwa substansi itu tidak ada, sebab yang dialami ialah kesan-kesan saja tentang beberapa ciri yang selalu terdapat bersama-sama. Sehingga dalam paham ini, pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu satu, pengetahuan intuitif, yaitu pengetahuan tanpa pembenaran yang lain. Yang kedua, pengetahuan reflektif, yaitu pengetahuan yang membutuhkan informasi lain. Yang ketiga, pengetahuan empirikal, yaitu pengetahuan suatu objek yang telah diketahui. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai penerapan aliran rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme dan empirisme adalah dua aliran dalam bidang filsafat yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat abad ke-17. Yang pertama, penerapan rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari, yakni seorang penjahat akan dipenjara dan dihakimi secara hukum. Yang kedua, agar mendapat uang, manusia harus bekerja keras. Yang ketiga, jika ingin nilai bagus, harus belajar dengan maksimal. Yang keempat, pemenang dalam kompetisi sudah pasti memiliki karya yang terbaik di antara yang terbaik. Yang kedua, penerapan empirisme dalam kehidupan sehari-hari, yakni ajaran-ajaran pokok empirisme, yaitu pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.